Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mentasmi'kan hafalan hadis untuk memenuhi tugas hadis tarbawi. Oke, yang pertama adalah hadis tentang etika dalam belajar. Bunyi hadisnya, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan ditakut-takuti. Oke, kita lanjut ke hadis kedua, yaitu hadis tentang mengamalkan ilmu. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Langsung saja. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Maknanya dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengadakan hal baru dalam urusan agama yang tidak ada landasan hukumnya, maka ia tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan tanpa ada perintah dari kami, maka ia tertolak. Hadis ketiga yaitu hadis tentang guru sebagai ujung tombak. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, rawahul Bukhari. Artinya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. 4. Lanjut pada hadis keempat, yaitu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir. Dalam riwayat lain juga yang hadisnya berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka akan aku mudahkan jalan baginya untuk menuju surga. 5. Kita lanjut ke hadis kelima, yaitu hadis tentang metode menuntut ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsini la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, berilah nasihat kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan marah. Dan beliau mengulangi beberapa kali dan berkata dan bersabda, jangan marah. Rawahul Bukhari. 6. Kita lanjut pada hadis yang keenam, yaitu hadis tentang kurikulum pendidikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad taraktu fiikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitaballahi wa sunnatin nabi. Rawahul Muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang tidak akan menyesatkan kalian jikalau kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah nabinya. Rawahul Muslim. 7. Hadis ketujuh, hadis tentang media pendidikan Islam. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka asabi'ah. Artinya dari Abi Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Kemudian beliau menjalin jemarinya. Rawahul Bukhari. 8. Hadis ke-8, hadis tentang pendidikan anak usia dini. Qala alaihi salatu wassalam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, muliakanlah anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ke-8 yang lain, umirna an nunazzilan nasa manazilahum wa an tukalliman nasa ala qadari uqulihim. Kami diperintahkan untuk
menempatkan manusia sesuai kedudukan mereka dan berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akal atau pemahaman mereka. 9. Kita lanjut pada hadis yang ke-9, yaitu hadis tentang pembentukan nilai agama dalam lingkungan keluarga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua anak itu terlahir dalam keadaan suci, namun orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Hadis ke-10, hadis tentang penerapan pendidikan Islam dalam lingkungan keluarga. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya tidak dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak beriman di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, sekian video dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.